masuk ke topik berikutnya ya. Tadi kan sudah belajar tentang animasi teks standar gitu ya. Cukup banyak nih yang harus kalian pelajari ya. Sekarang yang berikutnya, bagaimana sih caranya kita menggunakan komposisi ya. Dasar menggunakan komposisi sebagai scene di Adobe After Effects dalam pembuatan motion graphic atau video motion. Topik yang pertama itu adalah membuat perencanaan storyline. Jadi kalau tadi kemarin itu kan sudah saya jelaskan ya. Storyline itu berfungsi untuk apa? Sebagai panduan dalam proses pembuatan, sebagai panduan dalam proses pembuatan video agar lebih terstruktur. Itu fungsi dari storyline. Jadi fungsi dari storyline itu adalah sebagai panduan dalam proses pembuatan video agar lebih terstruktur. Di sini ada 4 scene ya, atau ada 4 adegan yang masing-masing itu memiliki aset ya. Misalnya, oh ada tulisan science, ada tulisan chemical, ada tulisan biology. Oh backgroundnya itu bisa foto, bisa ilustrasi, bisa video. Ya, jadi itu asetnya. Durasinya semuanya 5 detik. Kalau semua 5 detik berarti total durasi videonya itu berapa ini? 15. 15. Jadi itu nanti total video jadinya itu adalah 15 detik. Cuman ini dipecah-pecah. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Paham. Contoh kasus itu seperti ini, contoh kasus. Misalnya saya sedang mengerjakan ini ya, misalnya yang kemarin ya. Dan ini kan, ini adalah storyline. Nah, terus kemudian bentuk videonya itu seperti apa berdasarkan storyline-nya. Kita coba tes, kita perlihatkan satu persatu ya. Proyek pemerintah Riau, profile, terus kemudian misalnya inilah ya. Ini contohnya kira-kira. Ini contohnya. Jadi yang kalian lihat itu adalah bentuknya itu seperti ini kan ada scene 1, scene 2, scene 3, 4, sampai berapa total nih? Sampai scene 13. Sampai scene 13. Tapi saya akan jelaskan sampai scene 4 aja yang green and panoramic ya. Jadi silakan kalian simak aja seperti ini. Nah, yang tadi kita lewati tadi itu adalah scene pertama yang isinya itu ada tulisan surganya investasi, ada Tanjung Pinang, siap menjadi andalan investasi Indonesia, kira-kira seperti itu. Videonya apa? Videonya ada sunrise, ada landscape Rio, ada video motion text gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu scene 1. Sekarang yang berikutnya itu adalah scene 2, kita lihat. Nah, itu yang scene 2 tuh tadi ya. Itu adalah strategic location. Strategic location. Nah, strategic location tadi itu adalah scene yang kedua. Nah, scene yang ketiga itu adalah important hub ya. Kita lihat important hub, terus kemudian yang berikutnya itu adalah green and panoramic scenery.
Mengerti ya? Jadi semuanya itu urutannya itu jelas ya dari storyline ya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya. Jadi itu yang harus kalian persiapkan pertama kali dalam proses pembuatan video itu adalah membuat yang kemarin saya kasih tugas ke kalian, membuat storyline. Nah, yang B itu adalah mempersiapkan aset. Yang B itu adalah mempersiapkan aset. Pada perencanaan storyline di atas, ya, jadi pada perencanaan storyline di atas, sebenarnya kita sudah bisa menentukan kebutuhan aset untuk video yang akan kita kerjakan. Karena kebutuhannya itu adalah berupa foto, kita dapat memperoleh foto tersebut itu dengan cara memotret, atau juga bisa diperoleh dengan mencari pada browser dengan alamat www.pexels.com atau Unsplash ya. Nah, gambar pada situs ini itu free. Nah, saya sudah mengirimkan ke kalian gambar-gambar yang dibutuhkan ya. Sudah di-download belum gambarnya? Sudah, Pak. Sudah. Jadi saya tidak perlu lagi mengajarkan kalian bagaimana cara mendownload gambar ya. Karena saya pikir kalian pasti sudah menguasai. Ya. Untuk format gambar yang kompatibel dengan Adobe After Effects itu kompatibel dengan Adobe After Effects dari Adobe Illustrator maupun Adobe Photoshop adalah sebagai berikut. Kalian bisa menyimpan kalau dari Photoshop itu formatnya PSD itu kebaca, AI kebaca, JPEG kebaca, PNG juga kebaca, GIF juga terbaca. Ini adalah format-format yang bisa kalian gunakan. Sampai di sini ada lanjutkan. Ini nggak banyak materinya ini, tapi ini menentukan langkah pembelajaran berikutnya. Ini menentukan langkah pembelajaran berikutnya. Makanya saya buat agak detail supaya kalian tidak bingung. Paham sampai di sini? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, saya izin minum dulu sebentar ya. Saya izin minum dulu sebentar.
Halo, sudah? Sudah mengerti? Sudah? Sudah paham ya? Nah, yang berikutnya itu adalah kalau sudah, kita akan masuk ke topik baru lagi, itu adalah mempersiapkan project di Adobe After Effects berikut komposisinya. Ini yang akan kita kerjakan. Nah, langkah yang harus dilakukan itu adalah sebagai berikut. Pertama, buka aplikasi Adobe After Effects, kemudian pilih menu File, kemudian New, gitu kan, File, New, kemudian New Project. New, kemudian New Project. Jadi pilih menu File, kemudian New Project. Jadi pilih menu File, New Project. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Nah, di sini akses menu Composition, New Composition. Jadi yang kita lakukan itu adalah buat komposisi baru untuk setiap scene yang direncanakan pada storyline. Jadi tadi kan jumlah scene berdasarkan storyline itu kan ada 3 ya. Ya nggak? Ada scene 1, scene 2, scene 3 kan? Ya nggak? Nah, nanti itu ditambah 1 komposisi untuk menggabungkan seluruh scene ya. Jadi itu nanti total komposisinya itu ada 4 totalnya. Nah, spesifikasi komposisinya itu sebagai berikut. Kita mulai dari kerjakan scene 1 dulu ya. Spesifikasi komposisinya itu sebagai berikut ya. Dimulai dari scene 01 ya. Dimulai dari scene 01. Nah, ini kalian beri nama nih misalnya. Oh, scene apa? Komposisi name-nya itu adalah scene 01. Kira-kira persis seperti ini nih. Kan tadi kita pilih ini ya. File, New Project. Dan save. Kita pilih menu Composition, New Composition. Nah, kita beri nama di sini yang saya kasih lingkaran-lingkaran ini nih. Merah. Ini scene underscore 01. Size-nya itu HDTV 108029,97. Durasinya itu 5 detik. Oke. Paham sampai di sini? 5 detik. Paham. Durasinya itu 5 detik. Background-nya itu sesuai kebutuhan. Kemudian oke. Nah, yang keempat, sudah ya. Yang keempat itu adalah mengimpor aset yang sudah dipersiapkan sebelumnya berupa foto. Jadi kan saya sudah mengirimkan foto, cara mengimportnya itu bagaimana? Scene 1 kan hubungannya apa sih? Scene 1 foto yang harus diambil itu adalah yang berhubungan dengan science. Kemudian yang kedua itu yang berhubungan dengan chemical. Yang ketiga berhubungan dengan biologi. Nah, kita lihat di sini ya, pilih menu file, import file. Jadi pilih menu file, import file. File, import file. File, import file. Pilih file yang dibutuhkan. Misalnya file science JPEG. Kita cari file science JPEG. Ini nih file science JPEG. Kemudian open. Sehingga aset yang kita import akan masuk, yang kita import akan masuk pada project.
Nah, nanti kalian perhatikan nih di sini nih. Ini kan sudah kita import. Nah, nanti akan muncul di sini nih di project. Di project itu sudah ada scene 1 sama science effects. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Di sini itu akan muncul ada 2 nih, seperti ini. Aktifkan aset gambar ya. Aset gambar, perhatikan. Yang terdapat pada project, ini kan aset gambar ya, yang terdapat pada project. Kemudian tarik aset gambar tersebut ke dalam timeline, sehingga gambar akan tampil pada layar, sehingga aset gambar akan tampil pada layar. Jadi ini saya tarik ke sini nih, timeline ya. Klik, nah nanti akan muncul di sini nih. Akan muncul seperti itu tuh. Jelas sampai di sini. Jadi Jelas, Pak. aktifkan aset gambar yang terdapat pada project, kemudian tarik gambar tersebut ke dalam timeline sehingga aset gambar itu akan tampil pada layar. Yang keenam, aktifkan aset pada timeline. Kemudian tekan tombol S untuk menampilkan opsi skala atau opsi scale. Perhatikan yang saya lingkari merah. Yang saya lingkari merah nih. Jadi ini diaktifkan, kemudian tekan tombol S. Nah, kira-kira nanti akan muncul seperti ini nih. Kelihatan tidak? Jadi Terlihat, Pak. Ini akan muncul scale nih ya. Kemudian lakukan proses pembesaran dan pengecilan sesuai kebutuhan dengan cara menarik persentase ke kanan atau ke kiri. Itu yang ini nih, yang angka 100%. Jadi kalau kalian ingin memperbesar, memperkecil gambar itu tinggal diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan aja. Ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Ngerti. Jadi ditarik angkanya ke kanan dan ke kiri. Jadi lakukan proses pembesaran dan pengecilan sesuai kebutuhan dengan cara menarik persentase ke kanan dan ke kiri. Persentase ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian buat animasi skala pada aset still foto untuk mendapatkan efek zoom in atau kamera sinematik pada gambar diam atau still foto. Jadi kita akan buat animasi ini nih, buat animasi skala pada gambar